nanti di akhir zaman akan terjadi hujan debu, hujan panas, yang mana semua tumbuh-tumbuhan akan musnah. Dan orang beriman dan manusia tidak bisa makan di saat itu, karena tidak ada makanan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan makan di saat itu?" "Kalian akan makan di saat itu seperti Yunus." Bagaimana Yunus? Yunus hanya makan dengan zikir dalam perut ikan, dan dia minum dalam perut ikan itu dengan zikir yang dia ucapkan. Nah, berarti kalau masa itu, dan para ulama sepakat masa itu belum terjadi. Belum terjadi. Tetapi Nabi sudah memprediksinya. Andai masa itu terjadi di tengah kita, berarti kita sudah tahu dan kita sudah mempersiapkan apa senjata kita. Salah satunya adalah zikir Yunus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul aliyyul azim. Surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jemaah Jumat rahimakumullah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan kepada kita bersama, sehingga dengan hal itu kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah pada hari ini, yang insya Allah bisa menjadi amal kita, bekal kita ketika kita kembali kepada Allah. Banyak yang telah pulang duluan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada orang yang berdoa, mereka ingin kembali ke alam dunia ini untuk menambah bekalnya berupa amal soleh. Di antara doa yang mereka ucapkan itu ada di dalam surat Sajadah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka sekarang pulangkanlah kami ke dunia. Kami ingin beramal soleh, sekarang kami telah yakin. Berkaca dari doa ini, mudah-mudahan doa ini bukan kita yang membaca nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk dari khatib sendiri dan juga kepada kita kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, karena inilah yang membuat kita mulia dunia dan akhirat. Mengiringi wasiat ini kita coba renungi firman Allah yang telah dibacakan tadi, terdapat di dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath.
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ayat ini turun kepada Nabi lebih kurang sudah mendekati ajalnya Nabi, masa-masa tahun-tahun akhir dari kenabian. Sebelumnya Rasulullah pernah tinggal di Mekah, karena umat atau kaum di Mekah itu belum mau menerima Islam, maka terpaksa Nabi diperintah oleh Allah hijrah ke Madinah. Selama Nabi hijrah ke Madinah, Nabi meminta supaya Islam bisa kembali ke kota Mekah. Maka selama Nabi berdoa, kapan dikabulkan Allah? Lebih kurang sudah mendekati akhir-akhir dari kenabian dalam peristiwa Fathu Makkah. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita berkaca dari peristiwa ini. Kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, sehari, 2 hari, sudah 3 hari, sampai seminggu, sampai sebulan kita berdoa, tetapi ternyata dari apa yang kita doakan itu belum nampak tanda-tanda pengabulannya, maka janganlah cepat berputus asa. Sedangkan Nabi saja, orang yang dekat dengan Allah, kena dia berdoa, Allah kabulkan lebih kurang 9 tahun lamanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ayat yang pertamanya bisa kita renungi. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah dan kemenangan, kalau itu yang datang kepada kita, ada 3 yang mesti dilakukan. Yang pertama, fasabbih, bertasbih. Yang kedua, bihamdi rabbik, memuji Allah. Yang ketiga, wastaghfir, memohon ampun. Umumnya manusia ketika dia berhasil, ketika kemenangan berada di pihaknya, ketika kesuksesan berada di pihaknya, yang dia lakukan umumnya hanyalah nomor 2 saja, yaitunya bertahmid, alhamdulillah kita sukses, alhamdulillah kita berhasil, alhamdulillah kita menang. Sementara yang Allah minta, kalau kemenangan itu datang dari Allah, maka bertasbihlah pertama kali, kemudian barulah bertahmid, memuji Allah, kemudian beristighfarlah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat hari ini khatib ingin mendalami tentang tasbih ini. Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa bertasbih pagi dan sore. Allah menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan sore. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita mengenal kalau sudah disebut tasbih pagi dan sore, berarti kita mengenal tentang zikir pada waktu pagi dan zikir pada waktu sore. Kalau seandainya kita ingin mencari bacaan-bacaannya, sudah tersebar di antara kita seperti yang namanya al-ma'surat, yang mudah diurutkan dalam membacanya, seperti yang disusun oleh Hasan al-Banna. Walaupun yang disusun oleh Hasan al-Banna ini belum lengkap semuanya, tetapi itu sangat mudah, sudah mendekati semua yang dibaca oleh Nabi. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang terpenting dari tasbih ini? Yang terpenting dari tasbih ini, kita bisa belajar dari sebuah kisah. Kisah ini yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam, dan sekaligus menjadi inspirasi bagi kita saat ini, dan sekaligus menjadi senjata orang beriman di akhir zaman, seperti yang dibaca oleh Yunus. Sehingga dalam kitab zikir akhir zaman ada bahasan kupasan yang dibahas tentang zikir dari samudra yang sangat dalam. Jemaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kisah Yunus ini?
Kisahnya ada dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 146. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu salah seorang rasul yang diutus. Idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika dia menumpang kapal yang penuh muatan. Kenapa Yunus ini sampai menumpang kapal yang penuh muatan? Ternyata dia putus asa dari mendakwahi kaumnya. Ketika perintah berdakwah kepada kaumnya datang kepadanya, setelah dia sampaikan, sudah sekian lama dia sampaikan, ternyata dia hanya mendapatkan cemoohan, dia hanya mendapatkan hinaan dari kaumnya. Akhirnya dia putus asa, lebih baik saya tinggalkan tempat ini. Ketika dia meninggalkan tempat ini dengan rasa putus asa itu, ternyata sikap yang seperti itu tidak diperkenankan oleh Allah, sehingga Yunus ditegur akhirnya. Ini pun sekaligus memberikan pelajaran kepada kita, para mubalik, para ustadz misalnya. Ketika dia dipercaya oleh Allah bisa menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan agama di kaumnya, kemudian ternyata kaumnya tidak banyak yang mau mendengarkannya, malah mencemoohnya dan menghinakannya. Kemudian dalam hatinya timbul rasa sakit hati, lebih baik saya cari tempat yang lain, mungkin di tempat lain saya akan lebih berharga, kalau di sini mah tidak akan dihargai. Sikap yang seperti ini tidak diperkenankan oleh Allah. Dan ternyata Yunus dia memiliki sikap yang seperti ini. Ketika dia bersikap seperti ini, dia naik kapal. Dia memang betul-betul tinggalkan kampungnya. Ketika sampai naik ke dalam kapal itu, di tengah lautan dihantam oleh badai gelombang yang luar biasa. Kata nakoda kapal, kita kalau ingin selamat harus kita kurangi beban kapal. Baiklah. Semua penumpang yang dalam kapal itu harus mengeluarkan barang bawaannya, membuang barang bawaannya demi keselamatan jiwanya. Kalau kita dalam keadaan kesempitan kaum muslimin, jiwa ini sangat utama untuk diselamatkan. Walaupun semuanya habis, yang penting nyawa ini harus paling utama diselamatkan. Nah, itu prinsip. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah mereka membuang barang bawaan semuanya, ternyata kapal tadi belum juga bisa diselamatkan. Kata nakoda kapal, kita mesti kurangi beban kapal lagi. Kalau tidak ada yang bisa kita buang, harus ada orang-orang yang penumpang ini yang kita buang. Kalau misalnya kita di dalam masjid ini misalnya, kita sedang di tengah lautan besar dan kita harus selamat. Tetapi untuk selamat itu harus ada orang-orang yang dalam masjid ini dibuang keluar. Adakah orang yang mau menunjukkan tangannya biar saya yang dibuang? Tidak. Mustahil kaum muslimin. Tapi bagaimana caranya? Fasahama fakana minal mudhadin. Maka diadakanlah undian supaya adil. Bagaimana undiannya? Wallahu a'lam di zaman itu. Tetapi kita bisa untuk memudahkan pikiran kita seperti ibu-ibu arisan misalnya. Diambil kertas, ditulis nama-nama masing-masing, kemudian dimasukkan ke dalam satu kotak, kemudian diaduk kotak tadi, kemudian dipilih satu, siapa nama yang keluar itulah yang mendapatkan undian. Dan ternyata Yunus menjadi orang yang kalah dalam undian itu. Ketika Yunus pertama kali terpilih, Yunus yang keluar, berarti Yunus yang harus dibuang. Masih ada penumpang kapal itu, jangan Yunus yang dibuang. Kita tahu Yunus itu orang baik, Yunus itu orang soleh, jangan dia yang dibuang. Baiklah, dimasukkan kembali nama Yunus. Ketika pilihan yang kedua tetap Yunus yang keluar. Kata nakoda kapal, kenapa Yunus lagi yang keluar? Jangan-jangan semua nama dalam kotak ini Yunus namanya semuanya. Ternyata setelah dilihat dan dicek, tetap lengkap semuanya. Oke lah, pilihan yang ketiga tetaplah Yunus. Berarti Yunus lah yang dipilih untuk dibuang ke dalam lautan. Dan Yunus menjadi sadar bahwa dia sedang ditegur oleh Allah. Kemudian ayat selanjutnya, faltaqamaul hut wa huwa mulim. Maka ketika dia dibuang ke dalam lautan itu adalah sebuah kesulitan bagi dirinya. Dia langsung dimakan oleh ikan. Bertambah kesulitannya. Kesulitan di atas kesulitan. Tetapi kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus tadi bukan orang yang banyak bertasbih. Katanya di sini adalah tasbih, sabbihin. Kalau bukan dia banyak bertasbih kata Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
pasti dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ayat inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa ikan yang memakan Nabi Yunus itu saat ini masih hidup di samudra yang dalam. Sampai hari berbangkit, dia tetap dalam perut ikan itu. Tetapi karena tasbih yang dia ucapkan, fanabaznahu bil ara'i wa huwa sakim, ikan tadi berenang ke tepi pantai, kemudian sampai di tepi pantai dia muntahkan Yunus keluar, wa huwa sakim, dan dia dalam keadaan sakit. Berapa hari lamanya Yunus dalam perut ikan? Berbagai riwayat yang khatib baca, paling sedikit mengatakan 3 hari 2 malam. Itu paling sedikit. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 40 hari, tapi paling sedikit 3 hari 2 malam. Kalau kita normal saja, 3 hari 2 malam kita tidak bisa makan, tidak bisa minum kaum muslimin, apakah yang akan terjadi pada diri kita? Minimal kita akan sakit dan lebih-lebih akan bermasalah dengan pencernaan. Dan ternyata Allah menunjukkan melalui ayat ini, melalui kisah ini, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, walaupun Yunus tadi dalam keadaan sakit, tapi kami tumbuhkan di sampingnya sebuah pohon dari jenis labu. Jadi labu itu adalah obat bagi orang yang bermasalah dengan pencernaannya. Silakan. Tetapi harus tahu juga bagaimana cara memakan labu itu supaya kita menjadi sehat. Sebab segala sesuatu di dunia ini kalau terlalu berlebihan tidak baik bagi kita. Dan itulah yang dimaksud oleh Allah, kenapa nikmat dunia ini hanya sedikit. Ternyata nikmatnya dunia itu terletak pada yang sedikit. Kalau durian misalnya, kita makan sedikit nikmat, tapi coba makan 1 truk bermasalah kaum muslimin. Jemaah Jumat imakumullah, yang jadi pelajaran bagi kita, ternyata Yunus bisa selamat dari kesulitan, di atas kesulitan yang dihadapinya, karena tasbih yang dia ucapkan. Apa yang menjadi tasbih Yunus ini? Apa yang dibaca Yunus sehingga dia bisa diselamatkan Allah? Kalau kita perhatikan kaum muslimin, kita tergolong orang yang barangkali disulitkan bergeraknya, mencari nafkahnya dengan segala aktivitas kita yang lainnya dengan wabah Covid ini. Dengan datangnya Covid ini banyak orang-orang yang mati mata pencahariannya, kering batinnya, sehingga tidak ada tempat mengadu, orang mudah saja mengakhiri hidupnya. Maka salah satu motivasi bagi kita, seringlah berzikir seperti apa yang diucapkan oleh Yunus, dan ternyata itu adalah senjata orang beriman di akhir zaman. Dalam sebuah kitab akhir zaman, khatib membaca, nanti di akhir zaman akan terjadi hujan debu, hujan panas, yang mana semua tumbuh-tumbuhan akan musnah. Dan orang beriman dan manusia tidak bisa makan di saat itu, karena tidak ada makanan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami akan makan di saat itu? Kalian akan makan di saat itu seperti Yunus. Bagaimana Yunus? Yunus hanya makan dengan zikir dalam perut ikan. Dan dia minum dalam perut ikan itu dengan zikir yang dia ucapkan. Nah, berarti kalau masa itu, dan para ulama sepakat masa itu belum terjadi. Belum terjadi. Tetapi Nabi sudah memprediksinya. Andai masa itu terjadi di tengah kita, berarti kita sudah tahu dan kita sudah mempersiapkan apa senjata kita. Salah satunya adalah zikir Yunus ini. Zikirnya ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Kata Allah, melalui apa yang dibaca oleh Yunus ini, kata Allah, la ilaha illa anta. Itu yang dibaca Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah ungkapan tasbih sekaligus ungkapan penyesalan. Ungkapan tasbih sekaligus ungkapan penyesalan. Jadi para ulama dahulunya kaum muslimin, ketika mereka bertasbih itu, mereka sekaligus menyesali dosa-dosa kekhilafan yang pernah mereka lakukan. Sehingga mereka ketika bertasbih membaca setelah selesai sholatnya, subhanallah, 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 mereka sering membayangkan apa kelalaian yang telah pernah mereka lakukan. Di saat itu mereka tasbihi, mereka renungi, dan mereka mintakan ampunnya kepada Allah. Sehingga banyak di antara mereka yang bisa meneteskan air matanya hanya dengan membaca kalimat subhanallah.
Lihat jawaban Allah pada ayat 88-nya, fastajabnalah, kami kabulkan doanya. Wa najainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kegelapan. Walaupun dia mengalami kegelapan, kesempitan, tapi kami selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti inilah kata Allah, kami akan tolong orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang beriman mengalami kesulitan dalam hidupnya, mengalami kesempitan dalam hidupnya, maka kembalilah kepada tasbih ini, kembalilah ucapkan kalimat itu, terutama pada pagi dan sore. Selesai subuh, selesai asar. Subuh luangkanlah waktu, agak 7 kali baca kalimat ini. Selesai asar luangkanlah waktu, 7 kali baca kalimat ini. Insya Allah kaum muslimin, orang yang rutin tasbih pagi dan sorenya, Allah tunjukkan jalan keluar dari segala macam kesulitannya. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab, la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waghfir lana ya Allah fa innaka khairul fatihin waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله